Sahabat Badi Channel dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dengan narasumber Bapak Aristoteles. Beliau adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Lahad yang saat ini aktif sebagai seorang petani. Saya tidak tahu petani apa. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas kopi dengan jagung. Ya, katanya tani kopi dengan jagung. Pada kesempatan ini kita akan membahas sekitar konsep pemerataan pembangunan di Kabupaten Lahad. Pak Ares, sebagai mantan anggota DPR, pasti Bapak tahu bagaimana konsep pemerataan pembangunan. Dimulai dari mana? Konsep pemerataan pembangunan, Ya, ini ada dua macam. ya, Pemerataan dari sisi program kegiatan pembangunan yang diakomodir oleh pemerintah, ya, maupun dari pemerataan ke hasil, ya, yang nantinya akan hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat ya, dalam menunjang peningkatan kualitas hidup mereka untuk menuju masyarakat yang katakanlah yang sejahtera sampai ke tujuan akhir masyarakat yang adil dan makmur. ya. Nah, ini dimulai dari mana supaya kuenya rata gitu. Kue pembangunan itu rata, desa, kecamatan, dan kabupaten gitu. Pola pembangunan di Republik Indonesia ini menerapkan pola pembangunan dari bawah ke atas, atau istilah yang populer pada saat ini bottom up. Button up ya, dari bawah ke Jadi atas. memang menggali potensi-potensi yang ada, dan memang benar-benar pembangunan itu dibutuhkan oleh masyarakat di tingkat yang paling bawah, baik itu desa, kelurahan, sampai ke pembangunan secara umum. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kepala desa, camat supaya konsep pembangunan itu merata? Yang pertama, kepala desa ini melibatkan seluruh masyarakat, Ya. karena ini juga termasuk wujud partisipasi publik dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Bagaimana mereka merumuskan prioritas-prioritas yang ada di desa-desa tersebut, nanti dibawa ke forum yang lebih tinggi, yaitu di Melalui Musrenbang, Musrendes dulu ya. Musbangdes dulu. Ya. Kalau istilahnya itu, kalau tidak Ya. salah, kemudian di tingkat kecamatan Jam. ada Musrenbang, kemudian di tingkat kabupaten ini ada forum SKPD yang menghubungkan dari hasil-hasil pembahasan tersebut dengan hasil-hasil reses anggota DPRD Kabupaten Lahad, Dan kunjungan. untuk diverifikasi. Dalam hal ini mungkin yang paling berkompeten adalah Bapeda untuk memverifikasi prioritas-prioritas kebutuhan, prioritas-prioritas pembangunan sesuai dengan visi misi Bupati Kabupaten Lahad. Ya. Sekarang begini Pak, kalau saya tangkap dari Bapak, Di- alur pemerataan itu kan Musrendes, Musbangdes. Musrenbang Cam, Musrenbang. Cam ya. Ini kan sudah terumus nih kebutuhan desa, ya kan? Nah, lalu dibawa ke forum Forum SKPD. forum SKPD ya untuk dibahas dan diverifikasi. Bagaimana ini kalau terjadi perbedaan antara hasil kecamatan dan desa dengan tim forum SKPD?
idealnya Ya. money follow program, artinya anggaran itu mengikuti program kerja. Tapi kadang-kala kemampuan keuangan daerah juga tidak mencukupi untuk mengakomodir setiap Hasil usulan, desa. setiap usulan untuk mengakomodir ini. Nah, tinggal bagaimana forum SKPD dalam hal ini Bapeda untuk mensiasati, untuk merumuskan hal-hal memang yang harus menjadi prioritas pembangunan di daerah tersebut atau di desa tersebut atau di kecamatan tersebut. Nah, dan mensinergikannya dengan visi misi Bupati Lahat yang tertuang dalam RPJMD. Ya. Dan dituangkan dalam Terus bagi bupati sebagai kepala daerah, dia harus punya perangkat untuk memastikan visi misi beliau itu dapat berjalan dengan tepat, sesuai dengan rencana dan dilaksanakan dengan baik Ya. oleh dinas-dinas terkait. Jadi ada semacam perangkat yang memastikan bahwa program beliau itu berjalan dengan baik dan tepat sasaran sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Artinya kan kecamatan dan desa itu yang harus melakukan inovasi ya di daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Iya. Nah, karena apa? Pembangunan kan ada yang bersifat baru, ada yang bersifat berkelanjutan. Ya, Ya. sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Ya. Kalau keinginan banyak, Tapi kan kebutuhan pembangunan ini kan dilaksanakan sesuai dengan prioritas kita dan sesuaikan dengan kemampuan. Pembangunan kan dilaksanakan 5 tahun, Ya. 5 tahun kan. RPJMD 5 tahun, tapi kan nanti dari RPJMD itu nanti tertuang di RKP, rencana kerja pemerintah, yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Bagaimana mereka menjabarkan visi misi. Nah, sekarang apa tugas Dewan setelah draft anggaran itu keluar dari TAP, apa itu forum dari forum SKPD, kemudian TAPD ini akan membawa itu dalam pembicaraan dengan anggota dewan, mungkin yang diawali dengan pembahasan RKUAS atau PPAS. Di sinilah nanti anggota dewan ada 3 hal sebenarnya itu dari fungsinya: legislasi, anggaran dan pengawasan. Jadi anggota dewan dalam hal legislasi ini supaya dengan cepat ini menjadi suatu produk hukum. Ya. Itu akan menjadi APBD. APBD itu kan legislasi peraturan daerah itu kan. Nah, artinya untuk dapat dijalankan ini karena harus ada setiap kebijakan pemerintah itu harus ada payung hukum. Jadi pemerataan pembangunan itu artinya ya, pemerataan pembangunan itu harus ada sinkronisasi antara mungkin capaian, lebih tepatnya sinergi. Saling bersinergi gitu. Mungkin lebih tepatnya sinergi, baik itu birokrasi, legislatifnya juga, eksekutif maupun dengan masyarakat, seluruh komponen yang ada sebagai stakeholder di Kabupaten Lahat ini. Cukup, Pak. Intinya sinergi. Terima kasih, Pak. Jadi demikian saudara, pembahasan kita pada hari ini. Artinya kan untuk melakukan suatu inovasi pembangunan di satu kabupaten itu kerja keras camat dan kades itu harus dilakukan secara optimal, sebab mereka lah yang tahu apa yang dibutuhkan oleh desa dan kecamatan. Ya, mudah-mudahan apa yang kami bahas pada hari ini, walaupun ini sederhana ya, dapat mengedukasi semua pihak dan bisa juga menginovasi sehingga ke depan pemerataan pembangunan itu dapat dilakukan dengan konsep yang terbaik.
Terima kasih, sampai